Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ini bayarnya ETC. Adakah kesamaan ataupun cara-cara setup kripto dengan forex? Nah, apabila melihat pada time frame-nya daily, ini yang sering saya sampaikan, yang mana saya memakai media trendnya daily. Ini contoh. Nah, ini validkan dulu. Apabila ada ekstrim, kita bisa memberikan garis pada ekstrim sini. Nah, apabila ingin mengambil entry-entry yang valid, ini validkan dulu cara setupnya. Ada kesamaan nggak dengan video-video yang sebelumnya saya buat gitu. Entry pada ekstrim wajib take profit. Jika tidak di take profit, maka kan diambil kembali. Nah, sampai ke atas ya. Nah, ini bisa MC nih. Nah, selanjutnya apabila sudah di take profit, sudah diberikan garis, maka tunggu membuat setup lengkap untuk kevalidannya. Nah, ini valid. Nah, candle hijau naik ke atas, next candle entry, sell. Take profit di sini MA5 10. Contoh entry 2 layer, close 1 layer hold sampai mid BB, dua-duanya dapat. Di sini mencari B, time frame besar. Nah, selanjutnya apabila follow daily, yang sering saya sampaikan adalah mencari entry pada time frame H4 atau H1. Apa yang berlaku di sini? Nah, apa yang berlaku di sini seperti yang saya sampaikan pula, apabila ingin mencari entry harian, boleh mengikut time frame-nya H4. Nah, ini time frame H4 mencari sell berlaku. Nah, apabila ingin mencari B, pastikan setupnya dulu valid dan lengkap. 3 multi time frame, contoh daily H4 H1. Kita cek H1, apa yang berlaku di H1. Kita harus cermati benar-benar apakah video yang saya buat ini sama atau tidak. Ini ada ekstrim, di sini ada ekstrim, double ekstrim pada H1. Ini akan berlaku sama, teman-teman ya. Di H4 ini akan MHV tuh ya, H4 akan MHV, jadi tidak perlu nunggu ekstrim. Ini H4 ekstrim itu akan di retest. Nah, teman-teman yakin nggak, percaya nggak kalau ekstrim ini akan di retest untuk kedua kali? Jadi ini bacanya adalah reversal retest candle. Jika mengikut pada time frame H4, maka wajib menunggu ini close H4 ini ya. Maka candle ini akan berhenti di mana? Valid nggak MHV ini? MHV yang di H4 ini. Apabila valid, tinggal entry. Ya. Tidak mampu breakout MA5 10 sampai low BB, maka valid. Apabila entry pada H1, nah, kita tinggal mendetailkan apakah ini kita yang setup atau BBMA yang punya setup. Ekstrim TPW wajib di take profit. Nah, selanjutnya ini valid nggak penurunan ini? MHV nya ini valid, entry dapat 2 candle, ekstrim TPW MHV candlestick arah, dapat 2 kali entry profit semua. Paham ya? Ada candlestick arah kukuh buy, maka akan ada re-entry. Tunggu di sini. Kapan entry-nya? Tunggu ini close. Tunggu menit detik ini close. Apabila ingin mengambil re-entry dari candlestick arah ini. Di sini ada ekstrim. Ekstrim akan di retest kedua kali. Mampu nggak gitu? Nah, boleh nggak kita entry di sini sebagai acuan candlestick arah kukuh B?
entry MA5 itu. Apabila ini boleh di entry pada aturan bebas, kita boleh entry. Nah, selanjutnya apabila mengacu pada H4, contoh H4 di sini. Nah, di sini waktunya belum habis. Waktu pada time frame-nya H4 sini. Masih berapa jam ini ya? Jadi, candle yang saat ini jalan, ini belum tentu arah. Maka jangan dipotong ataupun entry di tengah jalan gitu ya. Ini belum tentu arahnya. Jadi candle yang merah ini 2-3 jam ke depan ini bisa berubah menjadi hijau ke sini gitu. Contoh ini ekstrim, TPW nya di sini. Nah, ini itu bisa terjadi. Maka kita tidak perlu setup, biarkan ini mau kemana, nanti apabila sudah valid baru di entry. Apabila mau entry di H4, maka apabila entry ikuti metodenya H1. Ini yang saya sampaikan ini ya, double ekstrim pada H1 ini sudah pasti ya, H4 nya MHV. Contoh entry di sini nggak kena floating, nggak, langsung jalan take profit, turun menjadi MHV, next candle entry profit, tutup. Nah, 2 kali entry profit, tunggu ini menjadi re-entry nya dari garis detik arah kuku buy. Nah, mau entry di mana? Ini kan candlenya belum close ini ya, waktu detiknya ini tunggu aja sampai close. Ini nggak perlu dipotong, sabar aja. Main di timeline besar kayak gini tuh, ini yang ditunggu, close waktu yang berjalan ini. Jadi pengukuhan untuk MHV ini wajib paham benar-benar time frame ya. Apabila nggak mampu melewati MA5 10 low BP ini valid. Nah, ini ada nggak potensi mengarah ke sini, ekstrim akan diretes untuk kedua kali. Nah, maka harus mengikut time frame nya H4. Nah, jadi ini bisa diberikan garis pada sini. Nah, ini ditunggulah validnya. Apabila H4 valid MHV, maka entry di sini akan mengarah ke garis detik arah kuku. Nah, ini contoh-contoh entry yang disiplin, yang mana dimana wajib take profit ya, dimana wajib take profit, wajib di take profit. Dimana area re-entry, maka kita beri tanda, selanjutnya kita tunggu dan kita akan entry di situ. Nah, aturan BBMA MA5 untuk entry, contoh ya, MA5 untuk entry, MA10 pengukuhan. Akan tetapi waktu yang berjalan belum selesai gitu. Nah, ini lebih bagus yang mana, nanti teman-teman ini bisa backtest. Jadi ini misteri trading ini nanti teman-teman akan paham. Nah, ini adalah seperti apa ini trading gitu ya. Nah, ini kan harga open. Nah, ini garisnya saya rubah dulu. Harga open ada di atas, nah, media trend ada di bawah. Mananya mencari B. Apabila mencari B, wajib validkan. Maka nanti akan dengan sendirinya, dengan modal belajar, mental kita akan benar-benar terbentuk. Nah, apa yang kita pelajari ini akan banyak manfaat. Tidak lagi perlu signal-signal yang hanya angka. Jadi kapan saja kita masuk, kita siap. Jadi banyak-banyak belajar ini adalah ilmu besar. Jadi bukan masalah modal besar, ilmu besar. Contoh di sini butuh modal berapa? Nah, kita tahu di sini akan ada re-entry. Di sini akan, nah ini kita bisa menghitung modal. Jadi bukan modal besar. Kita sudah paham. Double ekstrim H4 pasti MHV. Kita entry di sini kan, ini sudah profit. Hanya sabar atau tidak menunggunya gitu. Apabila sabar menunggu, modal 10 20, ini layer sekencang-kencangan ya, layer habisin marginnya.
maka profit. Tutup di sini, MHV layer lagi, target di sini. Nah, ini cara-cara entry-nya BBMA itu seperti itu. Yakin dengan setupnya, yakin analisanya, tidak perlu di setup, diikuti apa yang menjadi strukturnya BBMA. Jadi kita itu tinggal mengikuti. Yang jadi masalah sekarang ini kan kita yang membuat setup itu, seolah-olah candle ini harus nurut sama kita. Nggak perlu ya, nggak penting itu. Jadi gunakan metode ini dengan baku, maka nanti hasilnya akan mengikuti. Menggunakan metode konsisten, hasilnya akan konsisten. Nah ini kan yang saya ajarkan ini teknik dengan teknik yang sama ya. H1 double ekstrim, H4 nya ini MHV itu. Dari bawah sini entry di sana kan udah ketahuan ya, ini MHV ini sepanjang udah profit 2 candle kan. 2 candle H4 berarti 8 jam tuh. Nah ini tinggal memvalidkan ini ya. MA5 10 low BB ini mampu di breakout enggak? Kalau nggak mampu di breakout berarti ekstrim MHV ini akan valid, nah, kan kembali ke atas. Jadi mana yang membuat kita entry takut itu apa? Yang membuat kita mental kita hancur itu apa? Kita sendiri terlalu banyak yang dipikirkan. Nah, padahal kita entry ini tinggal menunggu saja, menunggu mau entry di mana, dibuat konsisten, dibuat entry yang bagus. Saya mau entry di H4, nah, berarti Anda harus wajib menunggu close candlenya H4. Mau entry H1, di mana H1 menentukan entry, di mana re-entry-nya itu. Jadi apabila saya disuruh memberikan angka sekian boleh entry enggak, nah ini aja di mapping ya. Tunggu close candlenya ini, akankah ini menjadi re-entry-nya dari candlestick arah kuku buy. Nah ini keyakinan yang mesti dibagi. Apabila teman-teman belum yakin ya, ini bisa di entry dengan lot kecil, contohnya seperti itu. Apabila sudah paham seperti Anda yakin double ekstrim sana boleh di entry, layer aja sekenyang-kenyangnya di sini ya. Jadi bukan modal besar, ilmu besar, menggunakan metode yang sama, entry di tempat yang sama. Nah, ini hanya pengulangan aja ya. Candle ini tuh tiap hari kita temui, kita jumpai ya. Model candle seperti ini tuh tiap hari kita jumpai. Jadi ini nanti akan terjawab buat teman-teman semua yang kesulitan mencari setup, ketakutan dengan hal-hal yang lain, itu nanti akan terkuat dengan sendirinya. Yang mana orang bilang trading itu beresiko sangat besar, yang seolah-olah menakut-nakuti kita, itu nanti akan terjawab. Dimana boleh entry dan dimana nggak boleh entry, ini nantinya akan terjawab gitu. Jadi fokus pada market. Nah ini kan contoh market hidup ya, market jalan, bukan setup yang dalam posisi libur. Jadi enak ya, meluangkan waktu Sabtu Minggu buat belajar, entry lah kecil-kecilan untuk sembari backtest gitu. Karena apa? Candle ini sama perjalanannya, kripto dengan forex ini sama, banyak kesamaan. Nggak perlu takut dimana boleh entry dan nggak boleh entry, ini wajib yakin. Yang penting jika melihat ada mappingan seperti ini, ada area, jadi nggak begitu langsung nyampe langsung di entry, itu nggak perlu gitu. Ikuti jamnya saja, kurang berapa menit ikuti. Apabila sudah sampai dan jamnya habis, boleh di entry gitu. Nah ini suatu cara yang mana harus dibikin aturan baku. Contoh dari sini ekstrim, TPW profit, tunggu MHV entry profit ya. Nah ini MHV yang ini untuk memvalidkan gitu. Jadi ini ada candlestick arah kuku buy, maka ditunggu adalah re-entry. Nah ini adalah cara-cara mudah dengan sistem dan metode yang sama,
dengan sistem cara menunggu, tidak perlu setup, tidak perlu mencari-cari setup, hanya menunggu kapan berakhirnya jam itu, boleh entry di entry gitu. Jadi kurang lebihnya ini semua market ini akan sama. Jadi apa yang menjadi misteri trading itu menakutkan, nanti teman-teman akan temukan jawabannya sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.